Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gear Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang LN Isekai Digit. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Yuya itu telah mengalahkan penjaga dari inti Isekai untuk mendapatkan kristal sihir yang akan digunakan sebagai tenaga untuk membuat pesawat luar angkasa milik Mer itu bergerak kembali. Lalu, ia juga bertemu dengan Argena yang merupakan perwujudan dari Isekai itu sendiri. Melalui percakapan dengan Argena lah, Yuya itu mendapatkan informasi kalau kakeknya pernah datang ke Isekai ini juga. Tapi hanya dalam wujud tubuh spiritualnya aja yang mendiami tubuh dari Xenophis, sang sage yang selama ini memberikan Yuya semua barang miliknya. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah kepada Yuya, Mer, dan Yuti. Setelah mendapatkan kristal sihir dari inti Isekai, sekarang ini Mer sedang memasukkan kristal sihir itu ke dalam pesawat luar angkasanya. Nah, saat itu hanya Yuya, Yuti, dan Night saja yang nampak tertarik dengan hal itu, sedangkan Oma nampak nggak tertarik sama sekali dengan teknologi dari planetnya Mer. Maka dari itu, dia hanya memilih untuk tidur dalam rumahnya Yuya yang ada dalam Isekai aja. Sebenarnya Yuya juga udah lama heran nih kepada Oma, karena memang dia itu sangat tertarik ketika melihat segala yang ada di bumi ini. Tapi dia malah nggak tertarik dengan teknologi Mer yang notabene-nya lebih modern daripada semua yang ada di bumi. Terlepas dari itu semua, Mer pun sudah memperbaiki pesawat luar angkasanya dalam waktu beberapa jam saja. Dan di sini ia pun berterima kasih kepada Yuya, Yuti, dan semua keluarga mereka karena sudah membantunya selama ini. Walaupun pesawatnya belum pulih 100%, tapi Mer yakin dengan kondisi ini dia bisa kembali ke planetnya. Di sini Mer juga berkata kalau jarak antara planetnya dan bumi ini cukup dekat. Jadi apakah boleh nih semisal dirinya kembali lagi ke sini untuk berkunjung kapan-kapan. Mendengarkan hal itu, Yuya pun mengiyakannya karena memang dia juga nggak keberatan dengan keberadaan dari Mer sendiri. Namun tiba-tiba aja nih, langit yang ada di atas rumahnya Yuya itu berubah menjadi hitam. Dan ternyata, alien Dragonia kembali menyerang mereka. Kali ini, alien Dragonia itu nggak hanya menyerang dengan pasukan biasa aja. Tapi di sini ada seorang komandan yang bernama Dread yang memimpin pasukan itu. Tentu aja Mer pun terkejut dengan kedatangan dari komandan Dragonia itu. Karena memang Mer sendiri udah tahu kalau orang itu sangatlah kuat. Lalu terjadilah pertarungan yang cukup intens di antara mereka nih. Nah, melihat pesawat alien Dragonia yang terlihat lebih besar daripada sebelumnya membuat Yuti berkata kalau sekarang dia tidak yakin serangan panah biasanya akan bisa menembus pesawat itu. Karena memang Yuti juga bisa tahu kalau armor pesawat yang sekarang ini lebih kuat daripada sebelumnya. Terlepas dari itu semua, mereka pun tetap harus mengalahkan para alien Dragonia itu, kalau tidak mereka lah yang akan dimusnahkan. Nah, untuk pencegahan pertama, Mer pun langsung mengaktifkan sistem barrier dari pesawat luar angkasanya untuk melindungi rumah Yuya dan sekitarnya agar tidak terkena dampak fatal dari pertarungan ini. Melihat kalau Mer mengaktifkan sistem barriernya, membuat Dread jadi tertawa nih. Dia berkata kalau nggak mungkin barrier milik Mer itu bisa menahan serangan dari kapal mereka ini. Namun nampaknya barrier itu sendiri cukup efektif nih untuk menahan serangan dari Dragonia. Jadi di sini Dread pun malah kesal sendiri. Di sini Yuya dan yang lainnya pun gak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan sama Mer untuk melakukan serangan balik. Di sini Yuya pun langsung mengeluarkan Absolute Spear miliknya dan mengeluarkan skill Rising Dragon Piercing. Namun skill yang dikeluarkan sama Yuya itu nampak lebih kuat daripada biasanya nih. Padahal dia belum menggabungkannya dengan skill dari Holy King. Tapi skill ini sudah bisa mengeluarkan energi berbentuk naga besar yang mampu melahat pesawat dari para alien Dragonia itu. Yuya pun berspekulasi kalau ini adalah efek dari skill Holy dan Evil Creation yang diberikan sama Argena kepada dirinya. Jadi secara otomatis, skill yang berhubungan dengan Holy dan Evil yang akan dikeluarkan sama Yuya ini pasti akan mendapatkan level up, teman-teman. Melihat Yuya yang nampak semakin hebat dalam mengeluarkan skillnya, membuat Yuti jadi semangat nih. Ia pun berkata kalau dia tidak akan kalah dari Yuya. Lalu Yuti pun langsung mengeluarkan skill andalan terbarunya yang bernama Dead Comet. Ini adalah skill yang diwariskan oleh Holy Archer kepada Yuti. Tapi di sini Yuti berhasil memodifikasinya sedikit. Dan satu panah dengan kekuatan energi sihir luar biasa yang dilepaskan oleh Yuti pun langsung menembus salah satu pesawat Dragonia. Tentu aja pesawat itu pun langsung jatuh dan meledak gitu aja. Melihat hal itu membuat Yuya jadi terkejut nih. Memang nih sudah lama dia dan Yuti itu nggak latihan bersama. Dan hal itu juga dikarenakan Yuti merasa kalau Yuya itu udah punya kekuatan yang jauh melebihinya. Jadi mereka sudah tidak berlatih bersama lagi.
Tapi nampaknya Yuti itu melakukan latihan sendiri di tempat di mana Yuya itu tidak bisa mengetahuinya. Karena memang Yuya juga baru tahu kalau Yuti memiliki skill panas seperti itu. Nah, di sini Knight dan Ciel juga ikut unjuk gigi nih dengan kemampuan mereka masing-masing. Di mana Knight langsung mengeluarkan skill Magic Attire-nya dan Ciel menggunakan sihir buff miliknya untuk memperkuat serangan yang akan dikeluarkan Yuya, Yuti, dan Knight. Melihat Ciel yang memiliki kekuatan buff yang luar biasa, si Dread, komandan dari Alien Dragonia itu berniat untuk menangkap Ciel dan menjadikannya sebagai senjata baru bagi Dragonia. Tapi tentu aja babang kita Yuya itu nggak akan membiarkan salah satu keluarganya ditangkap gitu aja. Di sini Yuya sendirilah yang menghadapi Dread untuk menyelamatkan Ciel. Namun, komandan Dread sendiri memang tidak semudah itu bisa dikalahkan sama Yuya. Ia pun mengeluarkan senjata andalannya untuk melawan Yuya nih, yaitu sebuah alat yang bisa membuat cloningnya sendiri. Maka dari itulah, sedari tadi Yuya itu hanya melawan beberapa cloningan dari komandan Dread saja, sedangkan tubuh asli dari Dread sendiri masih berada di dalam kapal terakhir milik Alien Dragonia. Nah, melihat kalau secara perlahan cloningannya itu udah mulai dikalahkan sama Yuya, komandan Dread pun mengeluarkan meriam yang langsung mengarah kepada Yuya dan yang lainnya nih. Dalam meriam itu terdapat energi sihir super tinggi yang siap ditembakkan, dan menurut Mer sendiri energi sihir yang akan ditembakkan itu bisa memusnahkan planet ini dalam sekejap. Jadi di sini Mer pun mencoba mengancam Dread dengan berkata nih, kalau dia menembakkan laser seperti itu, maka cetak biru dari senjata yang akan diinginkan Dragonia juga bisa hancur. Mendengarkan ancaman itu membuat Dread jadi tertawa lagi nih, karena memang dia tahu kalau cetak biru itu dilindungi oleh Cosmonium, sebuah bahan terkuat dari alam semesta ini yang gak mungkin hancur bila terkena laser ini. Jadi Dread tahu kalau benda itu gak mungkin hancur gitu aja. Di sini baik Yuya, Mer, dan Yuti itu udah pasrah dan mati langkah nih. Tapi Yuya itu terus berpikir mati-matian untuk menemukan cara mengatasi laser itu. Nah, pada akhirnya ia pun teringat dengan vacuum cleaner yang ia dapatkan dari drop item Gluttony Worm. Dia ingat dalam deskripsi item ini tertulis kalau ini adalah sebuah vacuum cleaner yang bisa menyedot segala sampah yang ada di depannya dan dimiliki oleh tuannya sendiri. Maka dari itulah Yuya pun membuat pertaruhan untuk menyedot laser yang akan dikeluarkan oleh meriam dari Alien Dragonia itu. Awalnya Dread itu tertawa lagi nih karena meriamnya itu malah ingin dilawan sama sebuah vacuum cleaner. Tapi tawanya pun langsung hilang karena melihat kalau memang vacuum cleaner itu bisa menyedot semua energi sihir yang hendak ditembakkan oleh meriam miliknya. Sementara itu, Oma yang berada di dalam rumahnya Yuya pun masih tidur-tiduran nih, tanpa membantu Yuya dan yang lainnya bertarung. Tapi ia pun langsung dikejutkan dengan hawa kehadiran dari beberapa tamu yang mendekat ke rumahnya Yuya. Tamu yang dimaksudkan sama Oma adalah Lexia, Luna, Mai, Iris, dan Master Kelinci. Maka dari itulah, dia pun membuat sebuah rencana untuk membantu Yuya dalam bertarung dengan Alien Dragonia itu tanpa mesti turun tangan nih. Panel cerita pun berpindah sedikit kepada Lexia dan yang lainnya. Mereka itu udah sampai di depan rumahnya Yuya dalam hutan sarang iblis besar. Tapi saat mereka mengetuk pintu dan memanggil Yuya dari luar, tidak ada yang menjawab panggilan dari mereka. Maka dari itu Lexia mengira kalau Yuya itu sedang tidak ada dalam rumahnya sekarang ini. Namun Oma pun langsung mendatangi mereka dengan senyum di wajahnya nih. Ia pun berkata kalau kalian datang di waktu yang sangat tepat. Panel cerita pun berpindah lagi ke karta Yuya, Yuti, Mer yang masih melawan Alien Dragonia itu. Walaupun nih, energi sihir dalam meriam Alien Dragonia telah dihisap sama vacuum cleaner yang gak wajar milik Yuya, tapi Dread itu gak menyerah gitu aja. Di sini Dread pun kembali membuat cloningan dari dirinya, lalu langsung memerintahkan mereka untuk menyerang Yuya dan yang lainnya nih. Tentu aja terjadi pertarungan yang sengit lagi di antara mereka. Saat itu, Yuya juga terpaksa menggunakan skill Holy King miliknya lagi. Tapi kali ini, dengan adanya skill Holy dan Evil Creation yang didapatkannya dari Arcana, membuat efek samping dari skill Holy King Yuya itu jadi semakin melemah nih. Alhasil Yuya pun berhasil menjadi lebih kuat lagi dengan skill Holy King-nya ini. Namun walau sudah dihabisi beberapa kali, tetap aja cloningan milik Dread ini seakan gak ada habisnya teman-teman. Dan tentu aja hal itu membuat Yuti dan Mer jadi kelelahan dalam melawannya. Kalau begini terus, maka mereka juga akan kehabisan tenaga dan kalah melawan Dread. Namun saat itu, Iris dan Master Kelinci pun langsung datang untuk membantu mereka nih. Di sini Iris dan Master Kelinci pun mengeluarkan skill terbaik mereka untuk memusnahkan semua cloningan milik Dread tadi. Tak hanya mereka, tapi Luna, Mai, dan Lexia juga ada di sana untuk membantu.
Yuya pun sangat terkejut dengan kedatangan mereka. Tapi ini bukanlah waktunya meminta penjelasan. Yang paling penting sekarang ini, mereka harus mengalahkan Dread terlebih dahulu. Nah, karena semua cloningannya itu hancur, Dread pun memutuskan untuk turun dari pesawatnya dan menantang Yuya 1 lawan 1. Tentu aja, hal itu adalah sebuah kesalahan besar bagi Dread sendiri. Karena kalau dalam 1 lawan 1, Babang Yuya itu nggak mungkin kalah. Benar saja nih, walau Dread sudah dibekali dengan teknologi canggih yang nggak masuk akal, mirip seperti teknologi milik Mer, dia itu nggak bisa mengalahkan Yuya dalam duel itu. Justru Dread lah yang harus terluka parah karena tusukan dari Absolute Spear milik Yuya. Nah, di sini Yuya pun membiarkan para alien dragonnya itu kabur membawa Dread bersama mereka. Karena memang dari awal Yuya juga gak mau bermusuhan dengan mereka. Setelah itu Omo pun langsung datang dan bercerita kepada Yuya nih mengenai semuanya. Bahwa memang ialah yang membawa Iris, Master Kelinci, Lexia, Luna, dan Mai untuk datang ke sini. Dan cerita pun diteruskan oleh Mai nih yang memang mengaku kalau dia tidak sengaja ngomong kalau Yuya berasal dari dunia yang sama dengan dirinya. Mendengarkan semua cerita itu membuat Yuya jadi nggak bisa mengelak lagi nih. Kalau memang dia itu bukanlah berasal dari isekai ini, tapi dari dunia yang disebut bumi. Mendengarkan hal itu, Master Kelinci dan yang lainnya pun langsung memakluminya nih. Tapi yang menjadi perhatian dari Master Kelinci dan Iris adalah semua manusia yang ada di bumi ini. Mereka berdua sudah memeriksa aura dan mendeteksi kekuatan dari manusia yang ada di dalam bumi ini. Namun tetap saja, tidak ada dari mereka yang memiliki kemampuan super seperti Yuya. Jadi di sini mereka menganggap kalau memang Yuya ini merupakan manusia spesial bahkan untuk kedua dunia yang sudah didatanginya. Setelah mendengarkan semua cerita itu, Master Kelinci langsung membawa semua gadis itu untuk kembali ke dunia mereka sendiri karena menurutnya semua hal menarik ini udah cukup sampai di sini aja. Tapi tentu aja putri sableng kita Lexia gak ingin pulang gitu aja dan ingin tetap tinggal sama Yuya walau di bumi ini. Nah, meski Lexia itu sudah memohon seperti apapun, Master Kelinci tetap tidak mengizinkannya. Pas mereka itu udah mau memasuki pintu yang menghubungkan kedua dunia, Mer yang masih berada di sana pun berkata nih, kalau dia tahu mereka semua yang ada di sini sangatlah kuat. Jadi bisakah kalian menyelamatkan planetku? Tentu aja, semua orang yang mendengar perkataan dari Mer itu menjadi terdiam sejenak. Dan cerita di volume ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk volume 8 part terakhirnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.